Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa, selalu semangat, Allahu Akbar. Ya, jumpa lagi dengan bahasan kali ini akan menjelaskan tentang mad ya. Mad dulu pernah dijelaskan tentang mad asli ya. Sekarang mad far'i. Mad asli itu mad tabi'i ya. Nah, sekarang mad far'i itu ada banyak. Nah, kali ini yang dijelaskan, yang kita pelajari ada mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil ya. Mad arilis sukun panjangnya lebih dari 2 alif. Lebih dari 1 alif atau lebih dari 2 harokat ya. Yang lebih utama 5 ketukan atau 5 harokat ya. Oke, langsung saja kita flashback dulu. Boleh kalau lupa-lupa ingat bisa lihat lagi penjelasannya di video bahasan yang lalu ya, di YouTube bisa dilihat keterangannya. Nah, oke, langsung saja. Nah, ya di sini ada ya. Mad ada 2, asli dan far'i ya. Nah, mad asli dulu, mad tabi'i, karena mad far'i itu dari mad tabi'i ya, atau dari mad asli. Nah, untuk mad asli bahasan ingatin lagi, hurufnya mad itu 3 ya. Ada, sebentar. Nih, ada alif ya wawu, alif ya wawu hurufnya, dan tiga-tiganya mati ya, berharokat mati atau berharokat sukun. Kalau alif itu ya udah pasti sukun ya, makanya tidak dikasih harokat lagi. Kalau ya itu bisa hidup bisa mati ya. Nah, dulu bahasan bilang fathah diikuti alif ya, karena kita tekankan boleh juga seperti itu bahasanya, tapi bahasan ke ini aja supaya lebih mudah dengan bahasa yang lain ya, yaitu alif ya wawu, hurufnya ingat 3, alif ya wawu ya, salah satu hurufnya ya, tidak dua-duanya atau tiga-tiganya, alif ya wawu. Jadi apabila ada alif ya atau wawu ya, berharokat sukun ya, dan setelahnya ingat, dilihat huruf setelahnya, yang fathah, yang alif dulu, alif setelahnya alif berada alif setelah fathah ya. Apabila ada alif setelah fathah, itu namanya mad asli. Ta, ja ya, la, ba, na ya. Kemudian ada ya sukun, setelah ya sukun berada setelah kasroh ya, atau ya sukun ya berada setelah kasroh. Kemudian yang selanjutnya wawu sukun, wawu ya, ingat sukun semua, wawu sukun setelah domah. Jadi domah ini mau hurufnya ta, mau hurufnya ja, mau hurufnya apa aja tidak masalah. Yang kita lihat adalah huruf madnya pertama mati dan harokat sebelumnya ya. Jadi wawu sukun setelah, bukan sebelum tadi, maaf, wawu sukun setelah domah ya. Jadi wawu sukun setelah domah. Jadi apabila ada wawu sukun setelah jatuh setelah domah, wawu sukun jatuh setelah domah ya. Nah, setelah ini kemudian ada setelah huruf ini kemudian diikutin apa, nah itu baru dia akan menjadi mad far'i ya. Jadi panjangnya bisa lebih panjang lagi. Oke, contohnya ya, langsung saja ya. Misalkan seperti ini ya, misalkan hurufnya itu misalkan ya, contohnya adalah ja. Nah, ja ini adalah kasih harokat dulu. Ja ini mad tabi'i, tapi karena dia bertemu dengan hamzah, nah ini hamzah ini ja'a, mad tabi'i bertemu dengan hamzah ya, ini jadinya mad wajib muttasil ya. Ja'a, maaf, ini ja'a, nah makanya ada tanda coret di atas ya, kalau di Umi tanda coret namanya, atau bendera seperti bendera. Ja'a, mad wajib muttasil ya. Ja'a, maaf, ini ja'a, nah makanya ada tanda coret di atas ya, kalau di Umi tanda coret namanya, atau bendera seperti bendera. Ja'a, mad wajib muttasil ya. 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 Ja'a, mad wajib muttasil ya.
idza jaa nasrullahi wal fath. Ya. Janya jadi panjang. Kalau hamzanya dihilangkan ya jadi mad tabi'i lagi ja aja. Itu ini mad satu kata ini jaa. Nah, bagaimana kalau dua kata atau ya kita lihat nanti di contoh. Nah, nanti kalian kerjakan ya. Ini sebagai penilaian BTQ. Jadi ini nanti masuk ke rapot ya. Masuk ke ijazah juga, rapot yang muatan lokal ya. Nah, di mad tabi'i ingetin lagi hurufnya adalah ada ya berupa fathah ya. Sini boleh, di sini dikasih ya fathah, diikuti alif atau alif setelah fathah ya, hurufnya apa aja bebas. Ini adalah kasroh ya, kasroh ya sukun, ya nya dikasih sukun atau mati ya, kalau ya nya hidup bukan. Kemudian domah ya, wawu mati setelahnya mati setelah domah ya. Jadi ba bi bu ta ti tu ja ji ju. Nah, selamat asli ini mad tabi'i ini kemudian bertemu dengan hamzah tadi seperti dibilang ya, hamzah. Nah, itu berupa mad wajib muttasil. Itu kalau satu kata. Bagaimana kalau dua kata? Yaitu namanya mad jaiz munfasil. Ada nggak tiga kata? Ya, dua kata aja di sini kita bahas, satu kata dua kata. Bagaimana supaya tahu? Ya, diperkirakan aja katanya. Ya, kalau susah kalian bisa gunakan Al-Quran yang ada warnanya ya, boleh. Kita bisa cari di internet. Contohnya bebas ya. Cari Al-Quran yang berwarna boleh, di internet boleh, terserah. Ya, ini mudah, ini hanya disuruh menuliskan contohnya ya. Kalau kemarin itu kan sebabnya ya. Kayak waktu hukum nun mati dan sukun sebabnya kan ya kan tanwin bertemu dengan hamzah dan bertemu dengan ha kan gitu ya. Nah, kita nulis contohnya aja ya. Jadi kalau satu kata hamzahnya mad wajib muttasil, kalau dua kata jaiz munfasil. Kemudian yang ketiganya ada mad arid li sukun. Nah, oke, dikasih contoh dulu mad wajib muttasil. Nih, sini ada 10 nomor ya. Udah bonus nih bahasan nomor 1 udah diisi, 2 sampai 10 diisi ya. Ini buat nilai rapot dan ijazah penilaian BTQ ya. Bagaimana Pak kalau nggak mengerjakan yang nggak ada nilainya? Pak Hasan gimana ngasih nilainya? Oke, karena ini Pak Hasan udah nulis, Pak Hasan kasih hitam aja. Jaa idza jaa nasrullahi wal fath. Ini kenapa bisa ada benderanya? Karena ada hamzah ya. Karena ada hamzah. Jaa ya, karena ada hamzah. Kalau nggak ada hamzahnya dia nggak akan ada benderanya ya. Ya, dikasih warna ya supaya agak beda dikit. Kemudian bagaimana ini satu kata ya? Bagaimana untuk dua kata? Contohnya nih, la ini satu kata ya. La a'budu ma ta'buduna. A'budu ini adalah kata kedua ya. A'budu, la itu satu kata, la artinya tidak. Kalau a'budu itu kata kedua. Kalau ini ja satu kata a, tidak mungkin hurufnya a doang ya. Ya. Jadi hamzahnya ngikut kemana ya? Kalau ila qul ya ayyuhal qul ya ayyul, nah ya-nya itu kan satu ya, ayyuhal kafirun, makanya panjang. La a'budu ma ta'budun. Nah, ini mad jaiz munfasil. Kalau jaiz munfasil ya wajib muttasil nih. Jadi antara hamzahnya itu satu kata atau dua kata ya bedanya. Satu kata atau dua kata. Oke, di color aja. Ini yang dilihat hamzah. Jadi ingat, yang dilihat hamzahnya. Kalau ngasih contoh kemudian tidak ada hamzahnya, salah, itu bukan mad jaiz munfasil atau wajib muttasil ya, tapi mad aja. Ba bi bu ka ki ku ya. Irji'i ila rabbiki. Irji'i itu satu kata. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah ya, irji'i. Kemudian mad arid li sukun ini mudah ya.
Mad arid disukun ini sebenarnya mad asli, mad tabi'i ya. Dia tidak ada tambahannya, tidak ada hamzahnya ya. Caranya gampang. Kalian cari yang ini kan huruf mad tabi'i kan ada 1, 2, 3. Lebih aman yang pakai yang wawu sukun sama ya sukun aja ya. Karena nanti ada yang fathah nih, ada yang alif, ternyata bukan mad tabi'i, bukan mad arid disukun ya. Nah, yang membedakan mad asli atau mad tabi'i dengan mad arid disukun itu hurufnya sama, ciri-cirinya sama. Yang membedakan adalah dia di akhir kalimat ya. Contohnya alhamdulillahi rabbil alamin, nih, di akhir ayat ya, kalimat atau ayat. Alamin, alaminnya kan panjang ya kalau kita sholat itu. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin ya. Panjangnya ya 5 lah, rata-rata 5 ketukan atau 2,5 alif ya. Boleh 6, boleh 6 ketukan ya. Jadi ini ya, jadi yang di akhir-akhir, Pak, bagaimana kalau yang pakainya alhamdulillahirabbil alamin ini kan iya ya, ya sukun setelah kasroh. Nih ya sukun setelah kasroh. Pak cari di internet boleh, terserah ya. Yang nggak boleh nggak ngerjain. Rabbil alamin ya. Pak, bagaimana kalau misalkan wal adiyati dobha? Nih wal adiyati dobha. Ini dobha ini bukan mad asli. Kan Hasan bilang cari yang wawu sukun sama ya sukun aja. Dobha wal adiyati dobha ya. Adiyati dobha. Dobha. Nih kenapa wal adiyati dob? Karena harus ganti font hurufnya. Wal adiyati dobha ya, fathah diikuti alif atau alif setelah fathah ini, tapi ini karena bukan fathah, ini fathatain ya, makanya dia bukan mad tabi'i sukun di akhir, apalagi mad arid sukun ya. Ini adalah mad iwad namanya, beda lagi ya. Bahasan gak membahas mad iwad. Jadi cari yang akhir ayatnya ya sukun atau wawu sukun untuk mad arid sukun. Oke, bisa dipahami ya, dikerjakan dengan baik ya. Alamin ya, mad arid sukun adalah di akhir ayat ya. Ingat di akhir ayat nih ya, akhir ayatnya cari yang ini tadi, yang wawu sukun atau ya sukun ya, jangan yang fathah, nanti takut kejebak kayak tadi ya. Oke, bisa dipahami ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh WA, boleh japri ya. Ya, Hasan harap hari ini Anda selesai semua ya. Supaya oh ya, untuk minggu depan kita ada praktik, ujian praktik, yaitu bercerita tentang Nabi Yunus ya. Nanti materinya akan Hasan share sehari sebelumnya, sehari atau 2 hari ya. Boleh dibaca ya ceritanya Nabi Yunus, sudah tahu kan ya. Nanti kita akan ujian praktik ya, karena untuk kelas 6 itu tinggal sekitar 6 pertemuan lagi ya pelajaran PAI. Nanti 7 pertemuan sama PHB 1 minggu 1 pertemuan, jadi kurang 6 sekitar ya. Setelah itu kita sudah tidak belajar lagi kelas 6 ya, jadi tinggal 6, kurang lebih 6 lah ya. Makanya minggu depan pas online Zoom ya, kita ujian praktik cerita Nabi Yunus ya. Tahu kan Nabi Yunus ceritanya bagaimana ya? Boleh 1 orang 3-5 menit maksimal ya, ceritakan, nanti bahasan nilai ya, yang mudah saja. Oke, itu saja dari bahasan, kurang lebihnya mohon maaf. Di download kemudian boleh di print, boleh Pak nggak punya print, di kertas aja langsung tulis nomor 1 mad arid sukun apa, contohnya nomor 2 ya. Ini ada 30 ya kalau terisi, nomor udah bahasan isi 3 berarti tinggal 27 nih. Ini bahasan bagi nilainya 3 itu nilainya. Oke, terima kasih dari Pak Hasan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.